dulu berdoa bersama. Minta tolong Mas Dandi untuk memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dulu. Terima kasih Mas Dandi. Ibu presentasi terlebih dahulu ya. Nanti seperti biasa, nama yang Ibu panggil mengatakan hadir. Yang pertama Mbak Furul, hadir Ibu. Mbak Amanda, hadir. Mas Abdul, hadir. Mas Narendra, hadir. Mas Dandi, hadir. Mbak Nia, hadir. Mbak Gita, hadir. Mbak Nadia, hadir. Mbak Ninda, hadir Bu. Oke, hadir semua ya. Pekan ini cukup padat nggak sih? Soalnya mau mendekati UAS, banyak tugas-tugas. Kalau dari mata pelajaran lain juga banyak tugas. Iya Ibu, banyak. Pusing nggak? Pusing. Capek. Nah, kalau tadi pagi sempat sarapan nggak? Belum sarapan. Tahu nggak sih, kalau kita tidak sarapan itu akibatnya apa? Lemas Ibu. Lemas, perutnya kosong, betul? Betul. Bisa menyebabkan apa? Penyakit apa? Mah, karena asam lambungnya naik. Itu adalah sebab karena kita tidak sarapan. Anak-anak sudah tahu tentang akibatnya. Nah, ini juga menjadi berkaitan pada materi kali ini, yaitu teks eksplanasi. Yang tujuan pembelajarannya adalah murid mampu menanggapi informasi pada teks eksplanasi secara kritis dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Karena tadi anak-anak sudah bisa mengetahui apa sih sebab dan akibat dari suatu peristiwa. Tadi ada peristiwa bahwa ketika seseorang tidak sarapan itu akan berakibat bagaimana. Nah, anak-anak sudah tahu. Kalau Ibu mengutip teks eksplanasi berikut, coba minta tolong dibaca Mbak Gita. Perkebunan kelapa sawit berkembang pesat karena tingginya kebutuhan minyak sawit di berbagai bidang. Untuk memperluas lahan, banyak hutan alami yang ditebang dan diganti dengan tanaman sawit. Berbeda dengan pohon-pohon hutan yang memiliki akar beragam, kuat, dan menyebar luas hingga mampu menahan tanah serta menyerap air hujan dalam jumlah besar. Pohon sawit memiliki sistem perakaran yang lebih dangkal dan tidak sepadat vegetasi hutan alami. Akibatnya, kemampuan tanah untuk menyerap dan menyimpan air menjadi berkurang. Ketika hujan turun dengan intensitas tinggi, air lebih banyak mengalir di permukaan tanah daripada meresap di dalam tanah. Kondisi ini dapat menyebabkan banjir dan erosi di daerah sekitar perkebunan. Terima kasih Mbak Gita. Jadi anak-anak, dari kutipan teks eksplanasi yang telah Ibu tampilkan, kira-kira apa fenomena yang dibahas dalam eksplanasi tersebut? Yang pertama, itu membahas tentang apa? Perkebunan sawit. Perkebunan sawit ini kira-kira menyebabkan apa ketika terlalu banyak ditanam? Resapan banjir. Resapan airnya berkurang. Kemudian, kenapa resapan airnya itu berkurang? Karena pohon sawit itu memiliki sistem perakaran yang banyak air. Betul. Jadi dari teks eksplanasi berikut bisa kita ketahui bahwa ada fenomena di sini. Ada fenomena bahwa kelapa sawit berkembang pesat karena tingginya kebutuhan minyak sawit. Kemudian ternyata dalam penanaman kelapa sawit ini ada juga akibatnya. Akibatnya tadi betul anak-anak yang sudah dijawab tadi bahwa tanah itu menyerapnya jadi berkurang. Penyimpanan airnya juga menjadi tidak maksimal. Sebab akar dari pohon sawit itu tidak seperti pohon-pohon lainnya, lebih dangkal. Kalau misalkan kita sudah mengetahui nih fenomena ada tadi sebab akibat, jadi pengertian teks eksplanasi adalah teks yang berisi suatu fenomena yang memiliki hubungan sebab akibat. Pinter.
Nah, ini teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang bagaimana dan mengapa suatu peristiwa atau fenomena terjadi, baik fenomena alam, sosial, maupun budaya, yang disusun secara logis dan sistematis dengan menekankan hubungan sebab akibat. Jadi tidak hanya berkaitan dengan suatu fenomena alam, tapi anak-anak kalau misalkan membuat teks eksplanasi bisa aja mengangkat tentang budaya, tentang pendidikan, dan semua tema-tema yang bisa kita angkat. Nah, kalau misalkan teks eksplanasi pengertiannya seperti ini, kira-kira tujuannya itu apa sih adanya teks eksplanasi ini? Teks eksplanasi ternyata bertujuan untuk menjelaskan secara jelas mengenai proses yang terjadi pada suatu fenomena. Setelah tujuan, kita akan belajar mengenai identifikasi fenomena, rangkaian kejadian, dan interpretasi. Kalau yang pertama, anak-anak, identifikasi fenomena itu seperti pada teks pada umumnya, yakni adalah suatu gambaran awal. Jadi di situ misalkan tadi contohnya adalah tentang berita pohon sawit. Bagaimana pohon sawit itu ternyata bisa mengakibatkan banjir. Nah, ini menjelaskan bahwa ada proses di situ. Bagaimana si pohon kelapa sawit itu bisa berdampak juga pada keseimbangan alam. Kemudian ada rangkaian kejadian atau urutan sebab akibat. Nah, disinilah dijelaskan setiap deretan penjelasnya itu sebab akibat. Ada tadi misalkan karena akarnya dangkal, kemudian menjadi resapan air berkurang. Nah, ini biasanya bentuknya deskripsi, beberapa deskripsi. Kemudian ada interpretasi, bagian terakhir atau penutup, yang merupakan bagian yang berisi kesimpulan, ulasan, atau pernyataan tentang suatu fenomena yang diangkat. Sekarang kita akan berlatih menganalisis dan memberikan tanggapan teks eksplanasi. Itu akan membagi menjadi 3 kelompok. Nanti setiap kelompok berisi 3 orang. Minta tolong nanti setelah dibagi kelompoknya, anak-anak menempatkan diri sesuai kelompoknya. Paham? Boleh minta tolong nanti mulai dari Mbak Hurul dan melanjutkan ke sebelah kanan untuk 1, 2, dan 3 ya. Nanti kelompok 1 adalah yang menyebutkan nomor 1. Begitu? Bisa dimulai. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, silahkan untuk berpindah terlebih dahulu sesuai dengan kelompoknya. Kelompok 1 berada di depan, kelompok 2 berada di tengah, kelompok 3 berada di bagian akhir. Silahkan. Oke, sudah berada di kelompoknya masing-masing. Tapi sebelum Ibu membagi LKPD sebagai media pembelajaran hari ini, untuk kita membangkitkan semangat dan melatih lagi kefokusan dari anak-anak, Ibu memiliki ice breaking. Mau ice breaking? Mau. Mau ice breaking? Mau. Oke, Ibu punya ice breaking yang berjudul Misi Rahasia Krabby Patty. Nah, kalau Krabby Patty itu identik dengan kartun apa? SpongeBob SquarePants. Hari ini sudah dibagi menjadi 3 kelompok. Nanti kelompok 1 menjadi SpongeBob. Nah, kelompok 2 nanti menjadi Squidward. Kelompok 3 menjadi Patrick. Oke. Jadi nanti Ibu seakan-akan adalah pembawa acara atau MC. Ibu akan menyampaikan narasi. Nanti ketika Ibu menyebutkan misalkan SpongeBob, contohnya langsung saja seperti ini. SpongeBob berdiri. Nanti kelompok 1 berarti harus berdiri. Jadi sesuai narasi yang Ibu sampaikan, anak-anak bisa mengikuti. Paham? Paham. Ada yang perlu ditanyakan dulu? Tidak. Langsung main? Langsung. Misi rahasia Krabby Patty. SpongeBob sedang bekerja dengan semangat. Ia berdiri dan mengayunkan tangan ke kanan dan ke kiri seperti sedang memasak sambil berbicara lalalala. Kurang kompak. Oke, selanjutnya pintu restoran pun terbuka. Patrick ternyata sedang berdiri dengan senyum lebar sampai giginya pun kelihatan. Ayo giginya kelihatan. Ayo, senyum kelihatan.
sambil melambaikan tangannya. Halo SpongeBob, halo Squidward. Ayo, Halo SpongeBob, halo Squidward. kok kurang semangat? Ulangi. Halo SpongeBob, halo Squidward. Oke, Squidward langsung berdiri dengan ekspresi kesal dan menghilangkan tangan di dada dengan wajah marah. Ayo, marah, wajah marah. Lalu berkata, Patrick, kamu bayar dulu. Patrick, kamu bayar Patrick, dulu. kamu bayar dulu. Dengan kekonyolannya, Patrick pun hanya berkata, aku mau pergi, aku mau pergi. Ayo, aku mau pergi. Aku mau Patty. SpongeBob dan Patrick serempak. SpongeBob dan Patrick serempak dan berkata keras, Squidward, aku mau Patty. Squidward, aku mau Patty. Karena pusing, Squidward malah berputar-putar di tempat sambil mengucapkan bulu 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 bulu. 1, 2, 3. Bulu. Mereka kembali menjalankan harinya dan akhirnya mereka semua bertepuk tangan. Boleh duduk. Sudah cukup terhibur dengan ice breaking tadi? Sudah. Alhamdulillah, sekarang Ibu punya LKPD. Jadi anak-anak nanti di sini ada identitas. Silakan bisa ditulis nama, kelompok, dan ada teks eksplanasi tentunya. Silakan dibaca terlebih dahulu. Kemudian di sini ada 3 soal. Ada yang perintahnya disuruh menjelaskan dan juga ada juga isian singkat. Nah, Ibu bagikan langsung saja. Waktu pengerjaannya adalah 5 menit. Silakan dibaca terlebih dahulu, kemudian dikerjakan soalnya yang di belakang. Apabila ada yang dibingungkan, bisa ditanyakan kepada Ibu. Sambil mengerjakan, gak apa-apa, lanjut saja. Ibu sedikit memberikan informasi. Nanti kalau sudah selesai, Ibu memiliki 3 pernyataan untuk mengecek dari hasil analisis anak-anak semua. Jadi nanti Ibu menunjuk salah satu kelompok, kemudian Ibu memberikan pernyataan apakah hasil jawabannya dikerjakan sesuai dan bisa menjawab pernyataan Ibu atau tidak. Karena pernyataan yang nanti Ibu sampaikan itu adalah berupa benar atau salah seperti itu. Untuk teknis selanjutnya nanti Ibu akan ulangi lagi. Anak-anak, terima kasih karena telah mengerjakan LKPD yang telah Ibu bagikan. Setelah membaca teks eksplanasi, selanjutnya anak-anak juga sudah menyelesaikan soal yang telah diberikan. Ibu mau cek nih, bagaimana hasil analisis dari membaca teks eksplanasi dengan hasilnya menjawab soal yang telah Ibu berikan. Yang pertama, Ibu mulai dari kelompok 1. Nanti Ibu punya pernyataan. Silahkan, apakah dijawab benar atau salah dari pernyataan yang Ibu sampaikan. Kelompok 1. Permasalahan utama dalam teks tersebut adalah tingginya curah hujan sebagai satu-satunya penyebab banjir. Benar atau salah? Salah. Menurut kelompok 2, kelompok 1 benar atau salah menjawabnya? Benar, betul ya, bahwa pernyataan yang Ibu sampaikan ternyata pernyataan salah. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya, untuk kelompok 2, pernyataannya adalah jika hujan diubah menjadi pemukiman, maka kemungkinan terjadinya banjir akan meningkat karena berkurangnya daya resap air ke dalam tanah. Apakah pernyataannya tadi Ibu sampaikan benar atau salah? Benar. Kelompok 3, jawaban dari kelompok 2 betul atau tidak? Betul. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya, untuk kelompok 3, pernyataannya adalah fenomena banjir tidak memiliki hubungan langsung dengan aktivitas sehari-hari manusia karena merupakan peristiwa alam. Benar atau salah? Salah. Kelompok 1, jawaban kelompok 3 benar atau tidak? Benar, Ibu. Benar. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Hebat semua. Jadi seperti itu ya anak-anak. Boleh dikumpulkan terlebih dahulu KPD-nya.
kasih karena telah mengerjakan LKPD dengan baik. Untuk pembelajaran hari ini, maka dapat disimpulkan bahwa teks eksplanasi tadi adalah teks yang berisi fenomena yang memiliki hubungan sebab akibat. Betul. Kalau tadi tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi mengenai suatu fenomena atau peristiwa. Tadi ada 3 struktur. Yang pertama adalah gambaran umum, kemudian ada sebab akibat, terus yang ketiga ada interpretasi. Betul. Selanjutnya anak-anak, apakah ada pertanyaan terkait materi hari ini? Belum ada, berarti anak-anak sudah mampu ya untuk mengetahui fenomena dari suatu teks eksplanasi? Sudah mampu. Kemudian apakah tadi juga sudah bisa menganalisis struktur teks eksplanasi? Sudah. Gimana pembelajaran hari ini, menyenangkan? Menyenangkan. Menyenangkan. Baik anak-anak, cukup sekian pembelajaran hari ini. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu mengucapkan terima kasih karena anak-anak telah mengikuti pembelajaran dengan baik. Ibu meminta maaf apabila dalam penyampaian materi dari awal hingga akhir masih terdapat banyak kekurangan atau terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Ibu sekali lagi mengucapkan terima kasih. Untuk pekan depan adalah membahas mengenai kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Untuk hari ini tidak ada